warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Widya, NPM 10222022 dari kelas C1 Akuntansi, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, rangkuman pertemuan ke-7. Yang pertama ada definisi sistem pengendalian inter. Sistem pengendalian inter meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen. Tujuan sistem pengendalian internal: menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Definisi sistem pengendalian inter. Menurut tujuannya, sistem pengendalian inter dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian inter akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian inter, meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang kedua, ada pengendalian inter administratif, meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhi kebijakan manajemen. Tujuan pokok sistem pengendalian inter: 1. Menjaga kekayaan organisasi. 2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 3. Mendorong efisiensi. 4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Unsur sistem pengendalian inter ada 4. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Ketiga, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Keempat, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Cara umum menciptakan praktik sehat. Cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktek sehat adalah penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Kedua, pemeriksaan mendadak atau surprise audit. Ketiga, setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. Ketiga, perputaran jabatan atau job rotation, keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Selanjutnya ada secara periodik diadakannya pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian inter yang lain. Di sini ada lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian memiliki 4 unsur. 1. Filosofi dan gaya operasi. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar atau basic belief yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Filosofi merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan sebagai bisnis perusahaan. Berfungsinya Dewan Komisaris dan Komite Pemeriksaan Dewan Komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan hukum, perseroan terbatas. Dewan ini berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen atau direksi. Metode pengendalian manajemen. Metode pengendalian manajemen merupakan metode perencanaan dan pengendalian alokasi sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Kesadaran pengendalian dapat tercermin dari reaksi yang ditunjukkan oleh manajemen dari berbagai jenjang organisasi atas kelemahan pengendalian yang ditunjukkan oleh akuntan inter atau akuntan publik. Selanjutnya ada pendekatan untuk merancang pengendalian inter akuntansi. Secara garis besar, pendekatan untuk merancang pengendalian inter akuntansi adalah bertitik tolak dari tujuan sistem, menjaga kekayaan perusahaan dan mengecek ketelitian dan keandalan informasi akuntansi. Rincian tujuan pengendalian inter akuntansi adalah sebagai berikut.
1. Menjaga kekayaan perusahaan. 2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. 3. Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. 4. Pencatatan transaksi yang terjadi dalam pencatatan akuntansi. Pengendalian interakuntansi. Ada pengendalian umum atau general control. Unsur pengendalian umum meliputi organisasi, prosedur, dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem, dan pengoperasian fasilitas pengolahan data. Kedua, organisasi. Dalam manual sistem, pengendalian dilaksanakan dengan memisahkan fungsi-fungsi pokok, operasi, penyimpanan, dan akuntansi. Dalam sistem komputer, program komputer dapat dirancang untuk membuat keputusan kapan persediaan harus dipesan dan sekaligus menerbitkan surat order pembelian yang dapat dikirim ke pemasok tertentu. Pengendalian interakuntansi atau CON. Pengendalian terhadap sistem dan program. Pengendalian umum yang bersangkutan dengan fungsi pengembangan sistem dan program meliputi A. Prosedur penelaahan dan pengesahan sistem baru. B. Prosedur pengujian program. C. Prosedur pengubahan program. D. Dokumentasi. Pengendalian interakuntansi CON. Pengendalian terhadap fasilitas pengolahan data. Pengendalian terhadap operasi komputer meliputi A. Akses terhadap ruang komputer hanya terbatas bagi karyawan tertentu saja. B. Pengendalian terhadap pengguna arsip yang disimpan dalam perpustakaan. C. Pembuatan instruksi yang jelas mengenai pengubahan data dari dokumen sumber ke dalam bentuk yang dapat dibaca oleh komputer. D. Prosedur dalam penyimpanan arsip di perpustakaan. E. Penjagaan keamanan fisik terhadap arsip dan komputer, pembuatan prosedur rekonstruksi catatan. G. Prosedur pembuatan arsip cadangan atau backup. Pengendalian interakuntansi CON. Pengendalian aplikasi atau aplikasi kontrol. Pengendalian aplikasi merupakan tujuan berikut ini. A. Menjalin bahwa semua transaksi yang telah diotorisasi telah diproses sekali saja secara lengkap. B. Menjamin bahwa data transaksi lengkap dan teliti. Menjamin bahwa pengolahan data transaksi benar dan sesuai dengan keadaan. D. Menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan. E. Menjamin bahwa aplikasi dapat terus-menerus berfungsi. Pengendalian aplikasi dapat dibagi menjadi 1. Pengendalian preventif dan 2. Pengendalian detektif atau pengendalian yang bersifat korektif. Pengendalian preventif meliputi unsur-unsur berikut ini. 1. Otorisasi data sumber. 2. Konversi data. 3. Penyimpanan data sumber. 4. Turnaround dokumen. 5. Formulir bernomor urut cetak. 6. Validasi masukan. 7. Pemutakhiran arsip dengan komputer. 8. Pengendalian terhadap pengolahan data. Pengendalian detektif tidak akan mencegah terjadi masalah, namun akan memberi petunjuk di mana letak terjadinya masalah. Contoh pengendalian detektif adalah data transmission, control register, kontrol total, dokumentasi dan testing, penggunaan label, dan output check. Sekian hasil rangkuman dari materi ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga dapat dipahami oleh para audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.